Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kita masuk pertemuan ke-6 membahas tentang model pengendalian persediaan. Ya, bisa kita lihat di sini materi yang kita bahas apa aja. Ya, di sini ada model pengendalian persediaan, yaitu maksudnya adalah persediaan yang terlalu besar maupun kecil pasti akan menimbulkan masalah. Jadi di sini bagaimana mengelola persediaan, ya bisa bahan baku atau barang ya. Oke, berikutnya untuk kekurangan bahan baku juga mengakibat adanya hambatan pada proses produksi. Ya. Nah, berikutnya juga jika terjadi kekurangan persediaan barang, barang dagang akan menimbulkan kecewaan pada pelanggan dan akan mengakibatkan perusahaan kehilangan pelanggan. Nah, kelebihan persediaan juga pasti akan mengakibatkan biaya ekstra di samping resiko. Ya. Nah, dari permasalahan tadi, maka butuh salah satu menggunakan inventory control, yaitu salah satu pengendalian stok, ya, artinya usaha yang dilakukan perusahaan dalam menyediakan barang kebutuhan untuk proses produksi. Ya, jadi tujuannya pasti agar produksi bisa terpenuhi secara optimal dan proses produksi berjalan lancar sehingga mengurangi resiko kekurangan barang. Nah, inventory stok sendiri harus dilakukan dengan seimbang. Jadi, jika persediaannya terlalu besar, maka beban biaya pasti akan bertambah untuk menyimpan, atau di sini beban biaya untuk menyimpan atau menjaga persediaan juga akan tinggi. Sebaliknya, jika persediaan terlalu kecil, maka pengiriman barang yang telah disepakati dengan konsumen pasti akan terhambat. Nah, tujuannya tadi dari permasalahan tadi adalah bagaimana pengendalian inventaris ini untuk memaksimalkan penggunaan persediaan perusahaan ya, sehingga bisa mendapatkan keuntungan. Ini ada model pengendalian persediaan. Bisa kamu lihat sini gambarnya, ada perencanaan jumlah dan bagaimana pengadaannya. Berikutnya ada forecast untuk spare part dan permintaan produk. Berikutnya harus dilakukan kontrol tingkat persediaan. Ya. Nah, di sini harus ada pengukuran feedback bagaimana tadi revisi rencana dan forecast itu harus dikendalikan. Ya. Nah, jadi fungsi utama dari pengendalian persediaan yang tadi sudah kita bahas, yaitu dari menyimpan untuk melayani kebutuhan perusahaan akan bahan baku atau barang jadi pada waktu yang tepat berdasarkan beberapa kondisi, misalnya jangka waktu pengiriman bahan mentah relatif lama. Seringkali jumlah yang dibeli atau diproduksi lebih besar dari yang dibutuhkan. Berikutnya, permintaan barang juga bersifat musiman, sedangkan tingkat produksi harus konstan, harus terus berproduksi. Nah, selain itu juga pasti untuk memenuhi permintaan customer atau pelanggan, ya persediaan juga diperlukan apabila biaya yang mencari barang atau bahan pengganti relatif besar. Ya, di sini salah satu pertimbangan, di sini ada 5 hal pertimbangan dalam mengambil keputusan persediaan. Salah satu adalah menggunakan decoving function, yaitu fungsi utama adalah mencakup seluruh proses pelaksanaan produk organisasi setiap hari. Jadi jika perusahaan tidak menyimpan persediaan, maka dapat terjadi banyak penundaan atau inefisien. Ya, di sini bisa kamu lihat salah satu fungsi pengendalian persediaan. Kita ulang lagi, untuk sebuah perusahaan ya memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan sebuah perusahaan, antara lain adalah mencegah terjadi keterlambatan pengiriman bahan baku atau barang yang dibutuhkan perusahaan, memastikan pesanan barang sudah sesuai agar tidak perlu return. Ya, berikutnya ketiga, mengantisipasi kenaikan harga barang secara tiba-tiba. Keempat, fungsi pengendalian persediaan memperoleh keuntungan dari pembelian yang dilakukan. Nah, berikutnya bagaimana penyimpanan bahan baku atau barang yang dihasilkan secara musiman. Nah, nanti memberi layanan kepada konsumen agar kesediaan barang yang dibutuhkan konsumen tersedia. Ya, berikutnya di sini ada metode inventory control. Secara umum ada 3 metode dan mode pengendalian persediaan inventory control. Ada pertama, jumlah pemesanan optimal atau EOQ, yaitu sebuah model yang menyangkut pengadaan atau persediaan bahan baku pada sebuah perusahaan. Jadi artinya setiap perusahaan pastinya memerlukan bahan baku untuk kelancaran proses bisnisnya. Dengan menggunakan metode perhitungan yang ekonomis, maka nanti perusahaan dapat menentukan secara teratur bagaimana
dan berapa jumlah material yang disediakan. Ketidakteraturan penjadwalan pasti akan berdampak pada biaya persediaan karena akan menumpuk persediaan di gudang. Berikutnya yang kedua adalah titik pemesanan kembali atau reorder point, yaitu bagian di mana sebuah barang yang ada di gudang harus ditambah persediaannya sebelum kehabisan. Jadi lalu kapan yang tepat melakukan hal ini ya? Jadi ada beberapa cara yang tepat untuk itu berapa jumlah barang yang dipesan dari supplier lengkap dengan kapan waktu yang terbaik melakukan pemesanan. Itu dengan menggunakan rumus reorder point yang kita bahas nanti ya. Oke, berikutnya ada jumlah cadangan untuk pengamanan atau safety stock yang diperlukan. Jadi metode ini biasa disebut metode pengendalian tradisional karena dasar lahirnya metode baru seperti MRP atau metode Kanban. Ya, jadi metode ini untuk safety stock hanya digunakan untuk mengendalikan barang yang permintaannya bersifat bebas atau dikelola secara tidak tergantung ya. Berikutnya manfaat dari inventory control. Pertama, keseimbangan antara persediaan dan permintaan. Kedua, meminimalisir biaya operasional. Ketiga, kesediaan safety stock. Nah, untuk keseimbangan antara persediaan dan permintaan di sini dalam bisnis yang sedang dijalankan dapat berjalan sederhana mungkin karena punya persediaan dan permintaan. Dengan menemukan tingkat keseimbangan, maka sebuah perusahaan sudah pasti sudah mudah ya, artinya perusahaan sudah satu langkah lebih baik untuk mendapatkan kelancaran proses produksi yang diperlukan untuk penjualan. Yang berikutnya untuk minimalis biaya operasional, yaitu bagaimana mengelola gudang dan persediaan secara cermat. Nah, di sini berhubungan dengan dampak biaya operasional bisnis dalam waktu yang tertentu. Ya, jadinya di sini untuk menjaga proses operasional yang sederhana, maka dapat membantu mengurangi biaya material dan juga proses pengiriman. Berikutnya kesediaan safety stock. Jadi dengan memantau tingkat gudang yang tepat, maka dapat mengantisipasi hal yang di luar kendali seperti paket rusak, hilang, atau pesanan salah dan hasilnya nanti bisa untuk menjaga safety stock yang efektif dalam penyimpanan di gudang. Ya, kita ulang tadi, di sini ada decoupling function yang tadi kita bahas. Jadi perusahaan tidak menyimpan persediaan, maka dapat terjadi banyak penundaan dan efisiensi. Jadi perlu ada decoupling function. Berikutnya storing resource, yaitu bagaimana penyimpanan contoh produk pertanian dan hasil perikanan sering punya keterbatasan musim pembudidayaan atau tergantung dari musim panen atau musim ikan ya. Jadi hasilnya untuk hasil produk pertanian dan penangkapan ikan ya, tetapi permintaan kan terus berjalan terus ya. Jadi di sini perlu produk yang relatif tetap sepanjang tahun. Ya, dari sini yang berhubungan bagaimana penyimpanan persediaan, yaitu barang ikan contohnya disimpan di cold storage ya. Contohnya seperti makarel ya, ikan makarel kan tergantung musimnya, tapi untuk produksi permintaan harus terus ya dibuat, maka dibutuh penyimpanan yang bagus seperti cold storage. Oke. Contohnya lagi pada suatu pabrikasi ya, contohnya ada bahan baku ya. Di sini dalam proses pekerjaannya ya, atau dalam proses jadi atau finished good, dengan sendirinya nanti disimpan di cold storage ya. Dengan demikian nanti perusahaan bisa membuat contohnya mesin potong rumput ya, maka perusahaan kemungkinan akan memperoleh bahan mesin pemotong rumput dari pabrik lain. Nanti dia bisa juga melalui produk lain ya. Jadi jika perusahaan contohnya mempunyai 400 mesin potong rumput untuk hasil yang bagus, hasil akhir, dan persediaan banyak sebanyak 300, maka perusahaan sebenarnya mempunyai persediaan barang jadi sebesar 1.600 ban ya, yang disimpan di persediaan sebesar 300 ditambah 4, jadi kali 400 ya, dikali 4. Ini contohnya. Oke, berikutnya ada ingredient supply demand, yaitu permintaan dan penawaran persediaan barang tidak setiap saat atau tidak reguler ya, atau disebut irregular. Maka jumlah persediaan yang disimpan di sini ya menjadi sangat penting. Jadi kalau permintaannya dalam jumlah besar, barang contoh barang minuman diet selama musim panas ya, karena ada musim panas, musim hujan atau musim salju ya, maka bagaimana seorang manajemen harus memastikan persediaannya cukup untuk melayani permintaan yang tidak beratur, contohnya tergantung pada musim. Contohnya di sini musim dingin persediaannya pasti akan dikurangi ya.
Oke, berikutnya ada quality discount. Jadi bagaimana persediaan barang yang ditujukan untuk mengambil keuntungan dari diskon kuantitas. Jadi banyak supplier menawarkan diskon untuk pembelian dalam jumlah tertentu. Contohnya membuat alat gergaji ukir elektrik dibutuhkan biaya $10 per unit. Jadi kalau perusahaan mengorder 300 atau lebih gergaji, maka supplier menurunkan jadi nilainya $8,75 per unit. Artinya pembelian dalam partai besar secara substansial pasti mengurangi harga. Jadi lebih menguntungkan beli partai besar. Ya, meskipun demikian nanti ada beberapa kerugian juga ya dalam pembelian partai yang sangat besar, karena biayanya pasti lebih tinggi dari biaya simpan. Nah, untuk biaya yang tinggi berkait dengan biaya produk yang rusak ya. Jadi munculnya kerusakan di gudang, pencurian atau asuransi investasi dia itu seterusnya nanti di sini ada permasalahan. Ya. Oke, berikutnya avoiding stock out strategies. Jadi bagaimana persediaan barang ya untuk menghindari kekurangan atau stock out ya. Jadi sebuah perusahaan biasanya berulang kali tidak ada persediaan, maka pelanggan kemungkinan besar akan beralih ke produk lain atau tempat lain. Untuk memuaskan kebutuhan mereka, maka bisa kemungkinan nama baik kamu pasti hilang ya. Ya, berikutnya masuk jenis persediaan ya. Pada umumnya ada dua macam di sini, ada perusahaan perdagangan, ada perusahaan publikasi ya. Jadi ada tiga. Kalau untuk publication biasanya untuk inventory bahan baku, inventory untuk proses pekerjaan atau membuat sebuah produk, kemudian inventory yang berhubungan dengan finished goods atau hasil akhir ya. Oke, di sini untuk inventory perdagangan memiliki sifat putaran atau sebutan op. Artinya barang dibeli kemudian jual kembali tanpa proses penambahan nilai. Beda dengan perusahaan yang bersifat aplikasi, yaitu karena dia mempunyai proses tiga ini. Ya. Oke, ini ada formula contohnya untuk perdagangan. Bisa kamu lihat. Ini misalnya perputaran perdagangan, ini harga penjualannya berapa, dibagi nilai rata-rata dari harga barang, dan didapatkan harga bagus untuk penjualan dibagi full average inventory untuk mesin. Jadi rata-rata inventory untuk perdagangan atau penjualan di sinilah inventory awal ditambah inventory akhir dibagi 2. Itu rumusnya ya. Oke, ini contohnya bisa kamu lihat. Jadi perusahaan ABC ya. Jadi persediaan barang dagang ya dia ada 900.000. Kemudian tahun 2010 dia beli 4.200.000 ya. Kemudian inventory yang tersedia adalah 5.100.000, ini dijumlahkan jadi barang yang tersedia, kemudian dia beli lagi. Kemudian persediaan barang dagangan di tahun 2010 di bulan 12 ya, tambah lagi 1.100 ya. Kemudian ini dikurangi nilainya adalah 4 juta. Jadi jumlah hari kerja dalam setahun sama dengan 300. Jadi ini persediaan barang dagang di bulan 12 ya. Sini menghasilkan ini ya. Oke. Jadi di sini bisa kamu lihat hasil dari rata-rata dari penjualannya, jadi 900 ditambah 900 tadi ya, 900 ditambah nilai 1.100 ya, dibagi 2 menghasilkan nilai 1 juta. Kemudian untuk perputaran dagangnya 4 juta dibagi 1 juta. 1 juta dari mana? 1 juta dari hasil tadi ya, di pengurangan ya. Jadi 1 juta sini ya, kemudian menghasilkan 4. Jumlah rata-rata hari kerja itu 300 per tahun ini. Jadi 300 dibagi 4 ya sama 75 hari. Jadi hari jumlah penjualan dapat itu dengan formulanya 365 hari kali rata persediaan, jadi cost per HPP. Jadi berdasarkan tadi hari kerja 1 tahun sama 300 didapat 300 kali 1 juta dibagi 4 juta sama dengan 300 juta dibagi 4 juta sama dengan 75 hari ya. Ya, oke. Itu tadi komponen biaya persediaan. Jadi ada ordering, ada holding cost, ada storage cost ya. Jadi biaya yang timbul apabila ada permintaan terhadap barang yang kebetulan tidak tersedia di gudang ya. Kemudian ada holding cost atau carrying cost, biaya yang ditimbul karena perusahaan menyimpan persediaan
Berikutnya ada ordering dan progress cost, yaitu total pemesanan terhadap biaya pengadaan. Ya, ini contoh. Oke, nanti untuk model persediaan sederhana, ciri-cirinya ini barang yang dipesan dan disimpan hanya satu macam. Terbit-terbitan berdasarkan periode, jadi barang atau barang dipesan segera dapat tersedia atau tidak ada, ya bisa juga back order atau memesan kembali. Ya, parameter sederhananya seperti ini, ada coding AC T ya sebagai waktu antara satu pesan dengan lainnya. Ya, oke. Tujuan utama dari IKEY adalah menentukan jumlah setiap pesanan key, jumlah total ya. Jadi total annual sama dengan ordering cost ditambah holding cost ya ini. Ya, jadi dengan total biaya relevan atau TC-nya adalah ini ya, IQ-nya rumusnya ini. Ya, oke. Contoh di sini sebuah toko minuman ya, bisa kamu lihat di sini. Ya, jadi toko ingin meninjau kembali kebijakan 100 peti per minggu yang selama ini dilakukan sudah betul atau tidak. Jadi dituntut biaya yang relevan berdasarkan biaya dalam hitungan ribuan rupiah. Ya, bisa penyesalannya adalah tadi K-nya adalah nilainya 10, pesanan A 5200 per tahun, C 2 per peti. Ya, di sini untuk holding cost-nya pinjaman bunga 10%, asuransi barang persediaan 5%, pajak barang 5%, sehingga menghasilkan total holding cost-nya adalah 20%. Nah, hasil penyesuaiannya adalah Q 5200 bagi 52 sama 100 peti. Nah, rumus ini tadi dimasukkan 5200 bagi 100 0,20% tadi untuk bunga kali 2 di 100 bagi 2, jadi menghasilkan Rp540 per tahun. Jadi terlihat dari order cost 520 ya jauh lebih besar dari biaya holding cost, yaitu sebesar Rp20. Nah, ini pasti bertentangan dari perhitungan EOQ-nya. Jadi di sini kesimpulannya bahwa kebijakan persediaan selama ini adalah salah karena biaya yang relevan yang timbul jauh lebih besar daripada apabila perusahaan melakukan secara optimal. Nah, ini tadi rumusnya di 0,98 ya. Jadi 0,8 kali 360 sehingga kurang dari 36 hari ya. Jadi untuk aktual 0 relevan cost-nya didapat 203,96 ya. Ya, lanjut di sini saya menggunakan johor.com ya untuk melakukan inventory ya. Di sini bisa kamu coba menggunakan aplikasi ini ya. Ini ada tadi SKU generator secara umum ya. Tadi penjualan ya. Berikutnya juga ada purchase order generator, ada reorder, ada economic quality, the break even point ya. Ada ya, ini contohnya economic order quality ya, kemudian ada reorder ya, ini reorder ya. Reorder adalah pesanan kembali dan persediaan pengamanan ya. Jadi merupakan pesanan kembali di mana barang agar selalu ada ya. Jadi di barang selalu pesan datang tepat waktu jika saat dibutuhkan. Jadi jika terjadi tenggang waktu antara saat barang dipesan dengan persediaan barang yang siap ya, maka reorder ya mempunyai dua variabel, yaitu lead time dan tingkat kebutuhan per hari ya. Jadi secara matematis bisa kamu lihat reorder point hasilnya ini. Jadi besarnya safety stock dengan kebijakan masing-masing perusahaan ya. Oke, jadi bisa kamu lihat di sini untuk reorder ini ada kalkulasi, bisa kamu coba nanti menggunakan johor.com ya. Jadi ada maximal harian misalnya ada 34 misalnya ya, misalnya kemudian rata-rata yang digunakan untuk unit misalnya 45, untuk per hari misalnya 30 ya. Jadi bisa ketahuan hasilnya ya. Ya, sini kita coba melakukan kalkulasi. Ini kita coba asal aja ya. Jadi nanti jumlahnya di tempat adalah, jadi stok minimal di sini untuk stoknya kamu min 350 karena stok safety kamu berkurang ya. Jadi kamu harus melakukan reorder lagi sebanyak 120 unit. Jadi untuk kalkulasinya modelnya seperti ini ya. Kayak ini menggunakan kalkulator
Ya, berikutnya ini tadi untuk SKU generator inventory management, bisa kamu lihat di sini ya. Ini ada kalkulatornya, bisa kamu gunakan, kita masukkan ini atributnya, bisa kamu tambahkan, ini kamu isi ya. Nanti tinggal dikalkulasi ya. Ya, oke, di sini juga ada kalkulator untuk tadi EOI ya. Ini rumusnya bisa kamu masukin nanti. Misalnya demandnya berapa? Misalnya ada 100 ya. Kemudian order costnya misalnya 40 ya. Kemudian holding costnya saya masukin 34. Jadi setelah kita kalkulasi ya, dengan ini menghasilkan 15,13%. Yang tadi ya, yang EOI ya. Oke, demikian pertemuan kita ya. Cukup dulu ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.